Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Taib, adik-adik, semoga dirahmati Allah SWT. Sekarang kita melanjutkan materi kita bab 6, tata cara haji dan umrah. Tata cara haji dan umrah. Taib, haji dan umrah termasuk ibadah mahdah. Sudah tentu terdapat aturan-aturan baku yang ditetapkan syariat Islam. Kita harus memahami aturan atau ketentuan tersebut agar dapat melaksanakan haji dan umrah dengan baik dan benar. Tata cara ibadah umrah. Yang pertama adalah tata cara ibadah umrah atau manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila akan memulai ibadah umrah, maka tertib aturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Tertib maksudnya adalah berurutan. Yang pertama, ihram. Sebagaimana yang telah kita ketahui di bab-bab sebelumnya, ihram itu adalah di awalnya atau ihram diawali dengan melepaskan pakaian berjahit bagi laki-laki. Ihram adalah diawali atau dimulainya melepas pakaian yang berjahit bagi kaum laki-laki dan disunahkan untuk mandi serta memakai wangi-wangian di badan. Itu ihram. Ihram diawali atau dimulainya melepas pakaian berjahit bagi kaum laki-laki dan disunahkan mandi serta memakai wangi-wangian di badan, bukan di baju ya. Lalu memakai pakaian ihram. Ini pakaian yang putih yang tidak berjahit bagi kaum laki-laki. Adapun wanita boleh memakai pakaian apa saja sepanjang tidak menampakkan aurat. Apakah berjahit atau tidak berjahit, itu bagi kaum wanita diperbolehkan memakai pakaian apa saja yang syar'i, ini yang menutup aurat, tidak menampakkan auratnya, yang tidak nampak. Apabila seseorang ingin mengerjakan haji tamattu, maka ia harus mengerjakan umrah terlebih dahulu, ya, seperti yang di bab sebelumnya. Ketika berihram untuk umrah haji tamattu, ia membaca labbaika umratan mutamatti'an ilal hajj fa in habasani habisun famahilli haitsu hasabtani. Lalu berangkat ke Makkah sambil bertalbiyah, ya. Ketika berihram untuk umrah haji tamattu, ia membaca labbaika umratan mutamatti'an ilal hajj fa in hasabani habisun famahilli haitsu hasabtani. Ini disunahkan membaca. Adapun niat umrah, maka niatnya labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj.
Kemudian disunahkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ini disunahkan untuk memperbanyak talbiyah tersebut, ya. Yang setelahnya ini tawaf kudum, yaitu tawaf permulaan ketika datang di tanah suci Makkah. Di antara caranya memasuki Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Biasanya jamaah Indonesia melalui Babus Salam. Biasanya jamaah Indonesia memasuki Makkah itu dari Babus Salam, ya. Yang kedua, langsung menuju Hajar Aswad atau batu hitam di sudut Ka'bah. Masuk kemudian langsung menuju Hajar Aswad. Lalu menciumnya apabila bisa, apabila tidak maka cukup mengucap salam atau cukup dengan isyarat telapak tangan, ya. Apabila mampu untuk menciumnya maka kita disunahkan untuk menciumnya. Apabila tidak maka kita disyaratkan untuk mengisyaratkan dengan melambaikan tangan, cukup dengan isyarat telapak tangan. Yang ketiga, menjadikan posisi Baitullah ada di sebelah kiri. Ya, menjadikan posisi Baitullah ada di sebelah kiri kita. Yang keempat, memulai tawaf 7 putaran. 3 putaran pertama berjalan dengan cepat. Yang pertama dianjurkan berjalan lebih agak cepat, sedangkan pada 4 putaran berikutnya berjalan biasa, seperti kita berjalan. Adapun putaran yang ketiga setengah lari kecil, ya, agak cepat sedikit. Adapun putaran keempat dan sampai ke-7 hendaknya hendaknya berjalan seperti biasa. Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang semisalnya, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Yang keenam, selesai tawaf, salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah seseorang tawaf, maka disunahkan untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Yang selanjutnya, sa'i. Apa itu sa'i? Yaitu berlari kecil, dimulai dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, sebagaimana yang telah kita jelaskan, yang kita ketahui di bab sebelumnya. Sa'i ini berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintas tanda hijau, berlari agak kencang. Berarti di sana sudah ditandai atau diberi tanda bahwa di tanda tersebut disunahkan untuk berlari. Sa'i dimulai di Safa dan berakhir di Marwah, ya. Berarti sudah kita dimudahkan. Kita sudah dimudahkan di mana kita harus disunahkannya untuk mulai berlari dan di mana kita disunahkan untuk berjalan seperti biasa. Yang keempat, yakni tahallul.
Tahallul juga sudah kita jelaskan, sudah kita ketahui apa itu tahallul, yaitu menggunting atau memotong bagian dari rambut kepala. Laki-laki dianjurkan mencukur seluruhnya, sedangkan perempuan hanya memotong sebagian rambut sepanjang ruas jari saja. Satu ruas jari, tidak memotong setengahnya ataupun bahkan menghabiskannya, tidak. Adapun laki-laki disunahkan untuk menggundul. Ya, adapun perempuan hanya disunahkan memotong sepanjang satu ruas jari. Dengan tahallul maka seseorang dianggap selesai melaksanakan mengerjakan umroh. Ia pun boleh melakukan apa saja hingga tiba waktu berihram kembali untuk melaksanakan haji. Yang pertama tadi untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, melakukan apa setelahnya, kembali untuk haji bagi yang melaksanakan haji tamattu. Setelahnya tata cara ibadah haji. Adapun yang pertama, tata cara melaksanakan ibadah umrah. Adapun yang kedua, bagian dua adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, berihram, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah dari miqat. Jamaah Indonesia miqat Yalamlam dan Yaman. 8 Zulhijjah dari miqat dengan niat ibadah haji sambil membaca labbaik Allahumma hajjan. Tadi labbaik Allahumma umratan. Ya, sedangkan sekarang kalau mau melaksanakan ibadah haji maka niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Ini harus dilafazkan, bukan dalam hati. Ya. Ini niat umrah dan haji disunahkan, diwajibkan membacanya atau dilafazkan. Yang kedua, pergi dan bermalam atau mabit di Mina pada malam ke-9, yakni 9 Zulhijjah, malam kedua. Yang ketiga, menuju Arafah dilakukan apabila telah terbit matahari pada tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf di sana. Kemudian berwukuf pada tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf di Arafah. Selama wukuf, salat zuhur dan asar dilaksanakan dengan cara jamak qashar. Ya, selama wukuf, salat zuhur dan asar dilaksanakan secara qashar atau diringkas 2 rakaat. Dianjurkan pula memperbanyak doa dan istighfar sambil menghadap Ka'bah. Ya, ketika wukuf di Arafah, kita disunahkan memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menuju Muzdalifah, yaitu setelah terbenam matahari. Selama di Muzdalifah, salat maghrib dan isya dikerjakan dengan cara jamak. Lalu bermalam di Muzdalifah serta mempersiapkan batu untuk jumrah pertama. Ya, perhatikan ketika menuju Muzdalifah, yaitu setelah terbenamnya matahari. Selama di Muzdalifah seseorang dibolehkan selama di Muzdalifah orang yang mengerjakan haji maka salat maghrib dan isya itu dijamak. Ya, selama di Muzdalifah. Kemudian mempersiapkan batu. Bermalam di Muzdalifah, kemudian mempersiapkan batu untuk
melempar jumrah, bermalam di sana serta mempersiapkan batu untuk jumrah. Yang kelima, menuju Mina, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 10 Zulhijjah atau sebelum terbit matahari. Setelah subuh langsung berangkat menuju Mina. Ini pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum terbit matahari. Dibolehkan pula meninggalkan Muzdalifah menuju Mina setelah tenggelam tengah malam. Juga dibolehkan meninggalkan Muzdalifah atau berangkat ke Mina pada tengah malam. Apabila seorang yang melaksanakan haji ini meninggalkan Muzdalifah dan menuju Mina pada tengah malamnya, diperbolehkan. Yang keenam, melontar jumrah Aqabah, yaitu dengan 7 lontaran batu kerikil. Ya, kita melontar jumrah itu dengan batu kerikil atau batu yang kecil-kecil. Tidak disunahkan melempar jumrah dengan batu yang besar. Ya, yang disunahkan adalah melontar jumrah dengan batu kerikil. Yang ketujuh, menyembelih hewan kurban atau hadiyu, yaitu bagi haji tamattu atau qiran. Menyembelih hewan kurban itu bagi orang yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran. Adapun untuk haji ifrad tidak perlu hadiyu, tidak menyembelih hewan kurban. Yang ke-8, tahallul bagi laki-laki, sama seperti tahallul ketika melaksanakan ibadah umrah. Tahallul laki-laki dianjurkan mencukur sampai habis atau membotak. Adapun perempuan hanya memotong sebagiannya. Ke-9, menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i. Selanjutnya ini ke-9 untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf haji dan sa'i. Setelah tahallul jamaah kita yang melaksanakan atau bagi yang melaksanakan haji, maka melakukan tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i. Setelahnya kembali ke Mina dan bermalam selama 2-3 hari, yakni pada tanggal hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, kembali lagi ke Mina untuk bermalam selama 2 atau 3 malam, yakni pada tanggal-tanggal tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, melempar jumrah yang ketiga, ula wusta aqabah. Ini ada namanya yang pertama dan yang kedua, ini pertengahan, dan yang terakhir aqabah. Setiap jumrah 7 lemparan batu kerikil dan dilakukan setelah matahari tergelincir waktu zuhur hingga maghrib. Dari setelah melaksanakan sholat zuhur sampai sholat maghrib, sehingga mau selesai sholat maghrib sampai hingga maghrib, yaitu waktu untuk melontar jumrah yang ketiga. Sampai di sini ibadah haji selesai. Ketika setelah melontar jumrah yang ketiga, jumrah Aqabah, maka seorang dinyatakan telah selesai mengerjakan ibadah hajinya. Yang terakhir adalah tawaf ifadah, tawaf wada, yakni apabila seorang hendak meninggalkan Makkah, itu paling balik
ke daerah masing-masing, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakan tawaf wada, tawaf perpisahan ataupun hendak pulang meninggalkan Makkah, dan dilakukan sebanyak 7 putaran ya. Ketika seorang ingin meninggalkan Makkah, maka dia hendak tawaf terlebih dahulu sebanyak 7 putaran ya. Setelah kita membaca adapun rangkuman ataupun yang bisa kita ambil dari penjelasan ini, diantaranya pelaksanakan ibadah haji dan umrah harus mengikuti tata cara yang diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh mengerjakan suatu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Maka apabila seseorang mengerjakan suatu amalan ibadah yang selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak diterima. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, yaitu dari Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut batil atau ditolak, tidak diterima. Dan dalam riwayat yang lain, semisalnya barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut batil ataupun ditolak, tidak diterima. Dengan kata lain, suatu amalan yang baru. Yang selanjutnya, di antara 3 cara manasik, cara terbaik adalah haji tamatu. Cara yang terbaik adalah seperti terbaik adalah haji tamatu, yaitu melaksanakan haji dengan umrah terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.